Dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Ahmad Brody hadir menyapa Anda dalam program Special Dialog. Selama 1 jam ke depan, kami akan membahas dampak penerapan kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia. Dan inilah Special Dialog selengkapnya. Dipersembahkan oleh Pemerintah telah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan bagi warga negara asing dari 169 negara. Kebijakan bebas visa untuk 169 negara itu telah berlaku sejak bulan Maret lalu. Lantas seperti apa dampak dari kebijakan ini dan seberapa besar manfaat yang diperoleh Indonesia, serta bagaimana antisipasi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pelanggaran hukum yang muncul dari kebijakan bebas visa tersebut. Kita akan membahasnya bersama Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Marioto Sumadi dan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Yurot Saleh. Selamat malam Pak Marioto. Selamat malam. Pak Yurot, selamat malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir bersama kami di Special Dialog. Ini kita bicarakan tema besar kita adalah setelah Indonesia bebas visa. Sebelumnya saya ingin tahu dulu Pak, ini kan sudah ada 169 negara yang diberikan bebas visa, begitu ya, bebas visa kunjungan. Ada dari 13 bulan berarti ya Pak ya, dari dari tahun lalu gitu ya, Juni 2015. Ini bagaimana pelaksanaannya sendiri di lapangan? Iya, perlu saya jelaskan dulu. Ya, pelaksanaan bebas visa ini pemerintah telah menetapkan pertama kali itu tahun 1983. Ya. Kemudian diperbarui lagi terakhir tahun 2011. Pada saat itu masih 15 negara yang diberikan untuk fasilitas bebas visa. Pada saat itu hanya negara ASEAN plus Hong Kong dan Macau. Ya. Kemudian di tahun 2015 ini mulai ditambah negara-negara yang akan diberikan untuk bebas visa. Pada tahun 2015 ini 9 Juni 2015 itu dari 15 negara menjadi 30 negara. Ya. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah menetapkan lagi dengan Perpres 104 tahun 2015 di bulan 9 tahun 2015. Jadi 3 bulan kemudian ini ditambah lagi menjadi 90 negara. Dan terakhir kemarin dengan Perpres 21 tahun 2016, bulan Maret 2016 menjadi 169 negara. Jadi dari pihak kami, dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pelaksanaan tentang bebas visa. Tentunya tadi yang kami sampaikan, kami sudah melaksanakannya sejak tahun 1983. Ya. Pelaksanaan di lapangan tentunya akibat atau efek dari pelaksanaan bebas visa kunjungan yang dapat kami sampaikan di sini, yaitu pertama bahwa di samping kita memberikan bebas visa, kita juga memberikan visa kunjungan saat kedatangan atau VOA. Ya. VOA ini diberikan kepada negara-negara yang pada saat itu tidak mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan. Namun demikian kepada mereka diberikan fasilitas berupa pemberian visa pada saat kedatangannya di Indonesia, tepatnya di tempat pemeriksaan imigrasi. Nah, kepada mereka ini dikenakan biaya, ya, dikenakan biaya $30. Ya. Nah, dengan ditetapkannya kebijakan bebas visa, tentunya ya ini akan berpotensi mereka-mereka yang tadinya menggunakan visa on arrival ya akan beralih kepada bebas visa. Tentunya bebas visa ini tidak dipungut biaya, ya gratis sama sekali. Gratis sama sekali. Dan potensi ini tentunya sudah kami hitung ya dalam setahun kalau semua sudah menggunakan bebas visa kunjungan ini 169, sehingga kami memperkirakan mereka beralih yang tadinya datang dengan menggunakan visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan, ini beralih ke bebas visa kunjungan. Nah, hitungan-hitungan kami tentunya di dalam pelaksanaannya yaitu
kita imigrasi ya akan kehilangan penerimaan negara bukan pajak dari sumber VOA itu. Dari peralihan itu? Dari peralihan itu ya, itu sekitar hampir 1,3 triliun satu tahun. 1,3 T? Betul. Besar sekali itu Pak. Nah ini perlu diketahui bahwa operasional Direktorat Jenderal Imigrasi ini bersumber dibiayai dari PNBP ini, ya PNBP ini. Operasional itu kita gunakan untuk peningkatan infrastruktur, untuk peningkatan perangkat-perangkat dalam rangka pemberian pelayanan, perangkat-perangkat dalam rangka mendukung operasi pengawasan dan penindakan keimigrasian dan lain-lain. Sehingga dengan diterbitkannya bebas visa kunjungan, tentunya ya anggaran kita yang tadinya untuk menopang kegiatan-kegiatan operasional ini kan berkurang. Nah, terus diambil dari mana ya, kemudian? Ini yang sedang kami mohonkan kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan, kiranya pengganti dari hilangnya pendapatan dari VOA ini tentunya bisa diberikan ganti untuk pelaksanaan operasional ini, ya. Dan kita ketahui bahwa pelaksanaan operasional yang paling tinggi yaitu di border-border, Pak, ya, baik di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara internasional maupun pelabuhan laut internasional, dan apalagi sekarang pemerintah telah meningkatkan pos lintas batas negara. Di sini sangat memerlukan baik dari jumlah SDM maupun kebutuhan perangkat. Pokoknya pintu-pintu masuk ke wilayah Indonesia begitu ya. Nah ini bicara soal operasional, tadi bicara juga soal pengawasan dan penindakan. Ini wilayahnya dari Pak Yurot nih. Pak Yurot, tentu saja dengan adanya kebijakan bebas visa kunjungan, artinya ini juga banyak kemudian potensi pelanggaran hukum yang terjadi begitu. Mungkin Anda ada datanya sejak jumlah negaranya ditingkatkan begitu Pak. Frekuensi pelanggaran hukum mungkin kunjungan tinggal dan sebagainya itu meningkat nggak Pak? Baik, terima kasih ya. Jadi kebijakan bebas visa kunjungan tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Dirlantas Kim itu dimaksudkan untuk bagaimana kita segera meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Endingnya di situ, ya kan? Imigrasi di samping berfungsi sebagai fasilitator pembangunan, ya, di samping fungsi pelayanan dan penegakan hukum serta keamanan negara, juga bagaimana ikut serta dalam proses pembangunan ini. Bagaimana hukum keimigrasian ini khususnya menjadikan tool, menjadikan sarana untuk mempercepat proses pembangunan tadi itu. Kebijakan pemerintah di bidang bebas visa kunjungan ini harus dan wajib kita mendukungnya dan mengamankannya. Namun demikian, kita pun juga tidak perlu tidak boleh lengah terhadap hal-hal yang sekiranya dapat disalahgunakan dari kebijakan tersebut. Ada celahnya begitu. Ada celah. Ya. Oleh karena itu juga perlu dilakukan pengawasan. Nah, pengawasan terhadap bagaimana pelaksanaannya di lapangan ini. Apakah betul-betul sesuai dengan tujuannya? Apakah disalahgunakan? Ya? Jadi celah-celah seperti itu. Undang-undang sendiri, Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 itu sudah mengamanatkan kepada kita semua, kepada Menteri Hukum dan HAM khususnya, untuk membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan itu, yang namanya tim PORA, tim pengawasan orang asing, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan kecamatan, desa, kelurahan. Juga ada tim kelurahan. Nah, kita membuat ya secara bertahap, untuk tingkat pusat sudah dibentuk bulan Maret kemarin, ya. Kemudian untuk tingkat provinsi bulan Juni ini, gitu kan. Tapi juga untuk tingkat kabupaten, kemudian kelurahan, desa sudah juga banyak yang dibentuk itu. Nah, sampai sekarang kita sudah melakukan upaya-upaya pengawasan terhadap itu. Kita ada datanya, untuk sampai sekarang mulai Januari sampai dengan bulan Agustus ini, tanggal 2 Agustus khususnya, kita sudah melakukan proses hukum pro justisia maksudnya. Terhadap ini ada 182 berkas, berkas, ya. Itu kan 182
berkas pro justisia. Oke. Nah, ini kita lihat kalau urut-urutan negara mana yang paling banyak, gitu kan? Juga penting nih Pak. Ya, nomor 1 adalah RRC. Nah, karena paling banyak masuk sini mungkin. Iya, ya betul. Iya. Nomor kedua Bangladesh, 3 Thailand, 4 Korea Selatan, dan 5 Nigeria. Nah, kita ada 10 besar itu. Tapi 5 inilah kira-kira yang paling banyak adalah dari RRC tadi itu. Di samping itu, di samping proses hukum pro justisia, kita pun melakukan upaya hukum lain, yakni dengan tindakan administrasi keimigrasian, ya, TAK. Kita sudah melakukan deportasi, ya, itu sebanyak 2.762. Sejak dari kapan sampai kapan Pak? Januari sampai dengan 30 Juli. Ya. Oke, tahun ini saja ya? Tahun ini saja. Oke. Tahun ini saja ya, gitu kan. Kalau keseluruhan TAK, tindakan administratif keimigrasian, kita itu ada 5.066. Oke. Karena ada jenisnya itu. Artinya banyak sekali tuh Pak. Ya, ada 2.762 orang juga ada yang lainnya. Urut-urutannya nomor 1 tetap RRC. Nah, urut-urutannya itu ya. Oke. Demikian, Pak. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita di segmen berikutnya, Pak Marito dan juga Pak Yurot, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Special Dialogue.